Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, a'azzanallahu wa iyyakum. Wudu merupakan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas bagi kehidupan seorang muslim, khususnya ketika hendak melaksanakan sholat. Namun biasanya karena sudah menjadi rutinitas, tidak jarang kita tidak terlalu menghayati apa yang kita lakukan. Atau bahkan bisa jadi seseorang melakukan ibadah berwudu secara asal-asalan. Dan banyak pula di antara kita hanya berwudu ketika hendak sholat saja, namun tidak pernah berwudu dalam kondisi yang lain. Padahal pendengar yang budiman, wudu memiliki banyak sekali keutamaan yang sangat besar di dalam Islam. Bukan hanya sekedar sebagai syarat diterimanya ibadah sholat. Pada kesempatan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan membahas tentang keutamaan berwudu. Mudah-mudahan pembahasan tentang keutamaan berwudu ini mendorong kita untuk senantiasa dalam keadaan suci dalam kehidupan sehari-hari kita. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawadda." Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Qala rajulun min Hadramaut, "Mal hadath ya Aba Hurairah?" Qala fusa'un aw duratun. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, "Apa yang dimaksud dengan hadath, wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, yaitu kentut baik dengan suara maupun tidak. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Subhanallah, ini keutamaan berwudu bagi orang yang mengerjakannya dengan sempurna, mencakup rukun, wajib, dan sunnah-sunnah dalam berwudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat." Yaitu menyempurnakan wudu pada keadaan yang tidak disukai, seperti pada keadaan yang sangat dingin. Kemudian banyak berjalan menuju masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah pelaksanaan sholat. Itulah yang dimaksud dengan ribat. Itulah ribat dan itulah ribat. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Wudu termasuk dari amalan yang paling utama lagi mulia. Dan cukuplah menunjukkan
akan keutamaan berwudu di dalam Islam tatkala wudu dikatakan sebagai syarat sahnya sholat. Kenapa demikian? Karena sholat merupakan tiang agama Islam dan rukun terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Sehingga masing-masing kita sebagai seorang muslim harus benar-benar memperhatikan tentang ibadah berwudu ini. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Berdasarkan banyak dalil-dalil sahih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang begitu utamanya ibadah wudu ini. Begitu agungnya ibadah wudu ini. Sehingga keutamaan-keutamaan tersebut cukuplah kita jadikan sebagai motivasi diri kita agar senantiasa bagi kita untuk memaksimalkan pelaksanaan ibadah wudu dan untuk senantiasa menjaga wudu kita semuanya. Di antara keutamaan berwudu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya, yang pertama adalah orang yang berwudu akan mendapatkan cahaya pada wajahnya, cahaya pada kedua tangannya, dan cahaya pada kedua kakinya, serta seluruh anggota wudu yang terkena oleh basuhan air wudu. Kemudian yang kedua, jika seseorang menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota wudunya akan terhapus bersamaan dengan keluarnya tetesan air wudunya. Dan yang ketiga, barang siapa yang berwudu seperti wudu yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti wudu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka akan diampuni semua dosanya yang telah berlalu, yaitu dosa-dosa kecilnya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang berwudu seperti yang Nabi SAW ajarkan, maka akan diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Dan maksud dosa yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil. Karena para ulama mengatakan bahwa dosa besar harus ditebus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, setiap langkah kakinya ke masjid akan dihitung sebagai amalan sunnah. Demikian pula sholat wudu yang ia lakukan setelahnya. Karenanya disunnahkan untuk berjalan kaki ke masjid selama masih memungkinkan dan tidak menaiki kendaraan. Demikian pula disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah setelah berwudu. Hal ini sebagaimana banyak dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang selanjutnya, yaitu yang kelima, perlu diketahui bahwa orang yang berwudu dalam keadaan yang sangat dingin, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihapuskan dosa-dosanya dan pahalanya bagaikan ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasubhanallah, ini merupakan keutamaan yang sangat dahsyat bagi seseorang yang benar-benar senantiasa menjaga ibadah wudunya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan ibadah-ibadah ini. Kemudian saudara kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, memang banyak sekali hadis yang menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Di antaranya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Dan hadis lain misalnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakannya, niscaya akan keluar dosa-dosa dari tubuhnya, bahkan akan keluar pula dosa-dosa dari bawah kuku-kuku jarinya. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat dahsyat bagi seorang yang berwudu. Kemudian hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, maka keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dipandang oleh kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir.
Apabila ia mencuci kedua tangannya, niscaya keluar dari tangannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air atau tetesan air yang terakhir. Apabila ia mencuci kedua kakinya, niscaya keluar setiap kesalahan yang dijalankan oleh kakinya bersama air atau tetesan air yang terakhir, sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Subhanallah, inilah keutamaan berwudu yang sangat agung di dalam Islam. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga wudu kita dalam kondisi apapun dan untuk senantiasa melakukan wudu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.